Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Desinta Karwinata dari kelas 12-6 SMA Negeri 10 Depok. Di sini saya akan menyampaikan materi sejarah mengenai Indonesia pada masa demokrasi liberal yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1959. Sebelum itu, kalian nyadar gak sih kalau sekarang tuh lagi banyak keributan tentang politik? Nah, keributan tentang politik ini juga banyak terjadi pada masa demokrasi liberal loh. Kabinet itu sering ganti-ganti sampai 7 kali. Wah, kenapa bisa gitu ya? Yuk kita bahas. Sebelum mengulik lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kendali atas jalannya negara. Di Indonesia, demokrasi liberal adalah sistem politik yang memberikan kebebasan luas kepada rakyat dan partai politik untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Sistem ini menggunakan sistem parlementer di mana pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Pada masa demokrasi liberal, ada 7 kabinet yang pernah berkuasa. Pertama, kabinet Natsir, kedua, kabinet Sukiman, ketiga, kabinet Wilopo, keempat, kabinet Ali Sastro Amijojo I, yang kelima, kabinet Burhanuddin Harahap, yang keenam, kabinet Sastro Amijojo II, yang ketujuh, kabinet Juanda atau kabinet karya. Dipilihnya demokrasi liberal oleh pemerintah Indonesia adalah untuk mendapatkan simpati internasional, terutama dari negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua. Selain itu, kita juga banyak mengadopsi sistem politik dari negara-negara barat yang sudah dulu menerapkan demokrasi. Adapun ciri-ciri demokrasi liberal yaitu: pertama, kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kedua, parlemen bersifat sementara karena belum ada pemilu. Yang ketiga, Perdana Menteri diangkat oleh Presiden atas saran dari Presiden dan DPRS. Yang keempat, Presiden menjadi kepala negara. Yang kelima, Presiden dapat membubarkan parlemen atau DPRS. Yang keenam, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Demokrasi liberal juga melahirkan berbagai partai politik dengan ideologi dan tujuan yang berbeda-beda. Dasar hukum sistem multipartai ini adalah Maklumat Wakil Presiden nomor X yang dikeluarkan pada tanggal 3 November 1945. Pemilu ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pada tanggal 29 September 1955 yang memilih anggota DPR. Yang kedua, pada tanggal 15 Desember 1955 yang memilih anggota konstituante untuk menyusun UUD baru. Dengan sistem yang digunakan adalah sistem perwakilan proporsional. Saat itu, setiap daerah mendapatkan jatah 6 kursi konstituante dan 3 kursi di DPR. Jumlah kursi di DPR yaitu 260 kursi, jumlah kursi konstituante ada 520 ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. 4 partai besar yang mendominasi pemilu saat itu adalah: pertama, PNI, Partai Nasional Indonesia; kedua, Masyumi; yang ketiga, NU, Nahdlatul Ulama; keempat, PKI atau Partai Komunis Indonesia. Namun, dengan banyaknya partai justru semakin sulit mencapai kesepakatan dalam pemerintahan. Inilah yang membuat kabinet sering jatuh dan digantikan dengan yang baru. Oh ya, ada fun fact tentang demokrasi liberal, yaitu pemilu 1955 ini sering disebut sebagai pemilu paling demokratis karena pemilihan umum ini dilakukan dengan bebas serta jujur tanpa paksaan dan diikuti oleh berbagai partai dalam kondisi bangsa yang baru merdeka, namun dapat berlangsung aman dengan jumlah pemilih yang sangat tinggi. Karena di sini saya akan menjelaskan demokrasi liberal pada aspek politik, maka saya akan lanjut ke selanjutnya tanpa membahas aspek ekonomi. Adapun juga kelebihan dan kekurangan dari demokrasi liberal. Kelebihannya yaitu pemilu berjalan dengan demokratis, sedangkan kekurangan dari demokrasi ini yaitu kabinet sering jatuh karena mosi tidak saling percaya. Dengan situasi politik yang semakin tidak stabil, Presiden Soekarno akhirnya mengambil langkah tegas. Pada tanggal 5 Juli 1959, beliau mengeluarkan dekret presiden yang berisi
1. Pembubaran konstituante. 2. Berlakunya kembali UUD 1945. 3. Dibentuknya MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dekret ini menandakan berakhirnya demokrasi liberal dan beralih ke demokrasi terpimpin, di mana Soekarno memiliki kendali besar dalam pemerintahan. Nah, pembahasan kali ini menarik kan? Gimana? Kalian jadi udah tahu kan tentang demokrasi liberal? Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys!